Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benar Bintang Kasdiono dengan NPM 2206083174 dari Klasis DMA. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstal UDU 16 mengenai dengan SOO dan SOL menggunakan Windows yang ditambah dengan Docker. Pertama-tama, Udu sendiri merupakan sebuah platform bisnis yang bersifat open source dan sangat fleksibel serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis. Termasuk fitur yang kita pelajari di kelas SDM ini yang merupakan manajemen sumber daya manusia ataupun human relation atau HR pendekannya. Untuk Udu yang pertama kali akan kita instalasi merupakan Udu yang bersifat SO dulu. Pertama-tama, kunjungi Udu melalui browser di link ini, yaitu https://www.udu.com. Ketika sudah masuk ke website ini, pertama-tama kita harus klik dulu try it free atau yang start now it's free. Kedua tombol ini sama saja fungsinya. Nah, berikutnya saat di halaman choose your apps, kita scroll ke bawah ke bagian human resource dan kita pilih employee. Kemudian klik continue. Setelahnya, kita akan diminta untuk memasukkan data. Data yang perlu diisi menggunakan format di bawah ini, yaitu di mana first and last name menggunakan nama lengkap kita, lalu email, masukkan email alamat yang aktif, lalu untuk company name isi dengan format nama lengkap, strip NPM, untuk country pilih Indonesia, language pilih English, company size kurang dari 5, dan primary interest I'm a student. Di sini saya sudah mengisinya dengan contoh seperti ini, di mana ada Muhammad Benar Bintang Kasdiono, email yang aktif saya, company name saya. Untuk tambahan di company name ini, saya tidak bisa memasukkan dengan format nama lengkap strip npm, hanya bisa dengan nama lengkap. Sekian. Untuk country saya pilih Indonesia, company size-nya kurang dari 5 employee, language English, dan primary interest-nya I'm a student. Setelah mengisi data-data tersebut, dapat diklik Start Now untuk mengirim email ke alamat email yang aktif tadi untuk melakukan aktivasi database. Alamat emailnya yang akan dikirim akan berasal dari Udo Online dan isi email akan seperti ini, di mana database confirmation. Kemudian kita perlu klik untuk aktivasi database. Setelahnya, Udo akan meminta password yang akan digunakan untuk mengakses sistem. Kita perlu mengetik password 2 kali, yaitu untuk password pertama dan konfirmasi password tersebut. Setelah aktivasi berhasil dilakukan, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman utama Udo, yaitu yang seperti ini. Untuk melihat database yang kita miliki, kita bisa membuka profil dari aplikasi dari halaman web Udo tadi, lalu klik My Database. Di sini database sudah ada tertulis Muhammad Benar Bintang Kasdiono, yaitu database aktif saya, yaitu yang ini tadi telah saya tunjukkan. Berikutnya, yaitu melakukan instalasi Udo metode SOL dengan menggunakan Docker. Pertama-tama, untuk memastikan apakah sudah ada Docker terinstall pada perangkat, lakukan dulu Docker version pada command prompt ataupun PowerShell. Setelahnya akan ditunjukkan bahwa versi Docker yang telah terinstall. Jika Docker belum terinstall, maka perlu download dulu dari halaman yang disediakan oleh Docker, yaitu install Docker Desktop on Windows. Nah, untuk yang menggunakan CPU dengan arsitektur x86 atau yang biasanya Intel dan AMD, pilihlah Docker Desktop for Windows x86_64. Untuk yang menggunakan prosesor dengan arsitektur ARM, pilihlah Docker Desktop for Windows
strip arm beta. Lalu downloadlah filenya. Setelah filenya di-download, maka jalankan saja. Sebentar, saya buka dulu. Nah, Docker desktop. Bisa diklik saja, lalu installer akan dimulai seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah terinstall, maka operasi akan langsung dihentikan karena existing installation is up to date. Nah, setelah Docker berhasil diinstal, bukalah aplikasi Docker Desktop untuk menyalakannya. Bentar, sambil menunggu Docker. Di sini tampilan Docker Desktop. Jika pertama kali membuka Docker Desktop, maka eh, kontainer-kontainer ini akan tidak ada. Nah, setelah berhasil membuka Docker Desktop, buatlah eh, sebelumnya maaf instalasi PostgreSQL dulu, yaitu dengan cara melakukan docker pull Postgres 14.1 Alpine pada CMD ataupun PowerShell. Di sini saya setelah melakukannya sebelumnya dan akan saya contohkan kembali. Di mana di sini saya sudah, namun jika sebelumnya maka akan melakukan pull dari data-data yang diperlukan, lalu akan melakukan instalasi di Docker dengan database Postgres 14.1 Alpine. Untuk memastikan apakah Docker dan Postgres 14.1 Alpine sudah terinstall, maka jalankan perintah docker image. Dan di sini terlihat bahwa terdapat 14.1 Alpine yang sudah terinstall. Kemudian berikutnya yaitu melakukan konfigurasi Docker strip compose YML. Pertama-tama kita perlu membuat folder yang berupa tempat penginstalan udo. Dalam folder ini menggunakan format udo strip npm. Di dalam folder ini, sebentar. Nah, kita perlu membuat file baru dengan nama docker compose.yml. Lalu isi file tersebut dengan kode di bawah ini. Berikut adalah isi dari docker compose.yml tadi. Setelah file docker compose.yml diisi dengan kode yang di atas ini, bisa kembali membuka CMD-nya di mana tempat membuka kode tadi, yaitu di mana di folder udo dengan strip npm. Lalu jalankan docker compose up. Ini kegunaannya untuk menyalakan kontainer udo tadi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi dari Docker Container, Docker Desktop ini, lalu klik tombol segitiga yang ini pada kontainer udo tadi. Setelahnya, kita buka browser dengan nama localhost 8070. Nah, di sini saya sudah melakukan setup terhadap udo. Namun jika pertama kali setup, maka akan diberikan tampilan seperti ini, di mana kita harus mengisi kolom master password dengan admin, database name menggunakan format sysdm, strip kelas, strip npm, strip nama lengkap, dan email diisi dengan admin, password juga isi admin, country diisi Indonesia, language diisi English, dan serta pastikan checklist bagian demo data di bawah ini. Kemudian kita tinggal klik create database. Setelah berhasil membuat database baru, masukkan email serta password yang Anda gunakan tadi untuk login ke dalam udo ini. Setelah berhasil login, Anda akan eh, dialihkan ke halaman apps udo ini. Nah, untuk melakukan
cek terhadap versi Udo yang telah kita install, bisa kita activate salah satu dari modul aplikasi ini. Sebagai contoh, saya mengaktifkan modul sales. Lalu pilih kotak 3 ini dan pilih modul tersebut. Kemudian pilih klik 3 set dan settings. Lalu scroll ke paling bawah dan terlihat ada versi Udo 16.0 2024 0826 Community Edition. Maka ini adalah versi Udo yang sedang terinstal dan dijalankan. Lalu berikutnya, saya akan juga memberitahu mengenai backup database Udo SOL ini. Kembali lagi ke halaman login tadi, dan klik Manage Database. Setelah berada di halaman Manage Database, kita perlu memilih opsi backup, di mana backup tadi akan diminta master password, diikuti dengan database name, serta backup format. Misalkan saya menggunakan master password yang sudah saya set, database name-nya sendiri, saya memilih database yang barusan aktif, yaitu sysdm, strip nama kelas, strip npm, dan strip nama lengkap. Untuk formatnya sendiri, saya memilih untuk menggunakan zip, lalu klik backup. Tunggu saja proses berjalan, lalu nanti akan muncul notifikasi untuk pendownloadannya. Maaf, ternyata di sini terdapat kesalahan pada modul yang ini. Namun, pada contohnya, saya telah berhasil melakukannya, yaitu dengan melakukan backup database menggunakan master password tersebut, lalu akan muncul seperti ini: sysdm, strip a, strip npm, strip nama lengkap, tanggal penarikannya, dan .zip. Berikut saja mengenai video ini, di mana saya membahas mengenai instalasi Udo, menggunakan SOO dan juga SOL yang digunakan juga melalui Docker. Sekian tutorial ini. Semoga dapat membantu ke depannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.